luar biasa. Luar biasa betapa indahnya negara kita, Republik Indonesia. Ini hanya sebagian kecil, yaitu di pantai Merak. Dan terlebih indah lagi bagi saya pribadi, karena hari ini tanggal 19 April tahun 2008, 2 minggu setelah saya merayakan ulang tahun ke-86, yaitu pada tanggal 6 April, saya diajak oleh anak-anak untuk ke Merak. Dan disinilah saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena tanah ini dulu waktu saya menjabat Direktur Lalu Lintas, saya beli dari dana BPKB. BPKB itu gagasan saya dulu untuk terutama membantu reskrim menyediakan sarana identifikasi kendaraan bermotor supaya dapat membantu tugas mereka memerangi kejahatan. Itulah sebetulnya tujuan utama BPKB. Tapi luar biasa, Tuhan Maha Kasih, Tuhan itu nyata. Sebab apa? Waktu saya baru saja dari Direktur Lalu Lintas, pada waktu itu saya atau Direktorat Lalu Lintas hanya, dan semua direktorat di Mabak, waktu itu Mabak, Markas Besar Angkatan Kepolisian namanya. Waktu itu tiap direktorat hanya dapat Rp10.000 tiap bulan untuk biaya operasionalnya. Mana cukup membeli kertas saja untuk menambah pemberian logistik, itu tidak cukup. Oleh karena itu, pada suatu malam saya sedang bekerja di rumah di Duren 3, saya berdoa sambil menangis. Tuhan berikan saya tanggung jawab begitu besar, memimpin Direktur Lalu Lintas dengan anggota polisi lalu lintasnya di seluruh Indonesia. Pada waktu itu kurang lebih 6.000 orang. Tapi saya tidak berdaya karena terbatasnya dana. Tuhan tolong. Tuhan tidak menjatuhkan sekarang uang, tidak. Tapi Tuhan memakai apa yang sudah ada pada saya. Otak saya, tangan saya, mata saya, dan sebagainya. Dan timbullah gagasan BPKB. Waktu itu reskrim kalau memerlukan data mengenai mobil yang ditemukan atau mobil yang dicuri atau mobil yang dipakai untuk bermacam kejahatan, mereka datang ke polisi lalu lintas. Tapi data di polisi lalu lintas tidak banyak dan tidak lengkap, karena waktu itu STNK, surat tanda nomor kendaraan bermotor, hanya berlaku untuk 5 tahun. Sesudah 5 tahun, segala data-data itu bisa berubah tanpa ini bunyi kapal sedang berlabuh di sana. Itu bisa dihapus sehingga data tidak. Kemudian reskrim pergi ke LLAJR di Departemen Perhubungan. Di sana juga karena pada waktu itu syarat untuk mendapatkan STNK itu harus mempunyai surat hak milik. Surat hak milik itu
dikeluarkan oleh Direktorat Lalu Lintas Angkatan Darat berdasarkan data-data yang diperoleh dari Departemen Kehakiman, yaitu Kantor Pemulihan Hak, Kantor voor Rechtsherstel. Tapi data-data itu juga tidak lengkap karena memang tujuannya hanya untuk menelusuri kepemilikan mobil yang pada waktu Jepang diambil oleh Jepang dan dibawa kemana-mana tanpa dapat ditelusuri. Jadi Reskrim tidak memperoleh apa yang dikehendakinya. Kemudian Reskrim ke Bea Cukai. Waktu itu sebuah mobil itu diimport, belum ada assembling. Tapi di Bea Cukai juga data-data tidak lengkap karena memang tidak tujuannya untuk membantu polisi. Oleh karena itu timbul di hati saya untuk menyempurnakan sarana identifikasi kendaraan bermotor sehingga, aduh bagus sekali itu. Coba. Sehingga dapat dia seakan-akan menjadi silsilah tiap kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi artinya kalau ada kendaraan bermotor di Indonesia, semua kendaraan motor di Indonesia itu dapat ditelusuri asal-usulnya. Baik kendaraan bermotor yang masih berjalan, bahkan kendaraan bermotor yang sudah menjadi rongsokan. Asal ada nomor chassis atau kerangka dan nomor mesin, maka dapat ditelusuri asal-usulnya sejak diimpor di Indonesia. Itulah yang hendak saya adakan, dan timbullah gagasan BPKB, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Sebagai syarat untuk mendapatkan STNK. Nah, pada suatu waktu Direktur LHJR dia telepon saya, Direktur LHJR. Dia bilang, Pak Madelu, tidak ada gunanya itu surat hak milik ya, kita hapus saja. Oh, saya bilang setuju. Sebab langsung saya ingat gagasan saya untuk menyempurnakan sarana identifikasi kendaraan bermotor. Langsung saya kumpulkan saya punya asisten dan saya beritahu kepada mereka, sekarang kita rencanakan tentang suatu sarana untuk menyempurnakan sarana identifikasi sehingga dapat digunakan oleh polisi dalam memberantas kejahatan. Sesudah beberapa lama kita bikin proposal dan timbul kebutuhan dana untuk melaksanakan itu. Sudah kita kalkulasi biaya pertama untuk mengeluarkan BPKB itu sebanyak kurang lebih 35 juta rupiah pada waktu itu. Itu tahun 1965. Bukan, 66. Saya menghadap Deputi Operasi pada waktu itu, Bapak Hugeng, Dr. Andes Hugeng,
Oh, dia bilang, oh itu gagasan baik sekali. Minta saja kepada Deputi Administrasi waktu itu Irjen Paul Peters. Tapi Irjen Paul Peters mengatakan, selama dulu polisi tidak punya dana untuk itu. Kemudian saya terpaksa menghadap Kapolri sendiri, yaitu Bapak Jenderal Sucipto Yudhoyono. Pak Cipto bilang, oh ini bagus sekali gagasannya, tapi kita tidak punya uang, bikin surat saja untuk minta pinjaman atau minta dana dari Departemen Keuangan. Kita buat suratnya bersama asisten operasi saya, Komisaris Besar Sujono. Saya menghadap ke Departemen Keuangan dengan surat yang ditandatangani oleh Kapolri. Waktu itu kalau tidak salah Menteri Keuangannya Bapak Fanseda. Tapi kita menghadap sekjennya, yaitu Mayor Jenderal TNI Sudrajat. Pak Sudrajat membaca proposal, oh ini bagus sekali. Tapi sekarang Departemen Keuangan tidak lagi meminjamkan uang, tapi harus dari Bank Sentral, Bank Indonesia. Kami pergi ke Bank Indonesia, diterima oleh Bapak Dr. Andes Djoko Sudomo. Saya ingat namanya karena mirip dengan Dekan PT IKA Djoko Sutomo. Pak Djoko Sudomo membaca proposal, Pak Lalu ini baik sekali karena memudahkan, menyempurnakan sarana itu untuk jaminan kredit dari bank, fiduciair eigendomsoverdracht dalam fiduciair overdracht. Dia setuju. Pemilu perlu berapa? 34 juta sudah kita kalkulasi. Oh baik, saya setuju, dapat, tapi harus bayar bunga 12% dan selama 12 bulan harus sudah dikembalikan dengan bunganya. Loh, Pak Djoko Sudomo, saya bilang bagaimana kita dapat bunganya? Pak Djoko Sudomo dia hanya ketawa, Pemilu ini bukan bisnismen. Padahal kemudian saya jadi ketua umum Full Gospel Business. Kan Pemilu orang punya mobil, masa tidak punya uang dari mereka? Oh boleh saja. Nah, jadi kita dapat pinjaman 34 juta. Wah, kerja keras. Buat bukunya, lantas menyusun petunjuk pelaksanaannya, juklaknya, sehingga pada bulan kalau tidak salah Februari tahun 68 kita perlakukan adanya BPKB syarat untuk mendapatkan STNK dengan surat keputusan Kapolri pada waktu itu. Dan hanya berlaku untuk Jawa dan Madura. Diperlakukan mulai bulan April, bulan Maret kalau salah. Bulan berikutnya dan dengan ketentuan
BPKB, siapa yang memerlukan BPKB harus membayar waktu itu kalau tidak salah 500 rupiah. Iya. Total. Saya lupa ini berapa. Tapi uang BPKB itu harus disetor di Bank BNI 46 semua. Biar dari Jakarta yang dekat harus setor melalui bank supaya gampang pertanggung jawabnya. Dan setiap bulan harus harus dilaporkan kepada Direktur Lalu Lintas. Bulan berikutnya, bulan April, ternyata sudah ada 10 juta lebih dana BPKB di BNI. Saya sendiri kaget. Terus saya ingat, ini kita sudah ada uang, kita bangun kantor. Sebab kantor saya waktu itu sebagai Direktur Lalu Lintas, saya sendiri sebagai direktur bagi satu ruangan kecil dengan Bapak Sumampo, Brigjen Sumampo, dia Direktur Polisi Tugas Umum. Dan staf saya di satu ruangan yang agak lebih besar. Di situ semua dari asisten sampai ke pesuruh di situ. Bagaimana kami bisa bekerja dengan dana lagi yang 10.000 rupiah per bulan. Jadi saya bilang sama staf saya, ayo kita semua cari tanah. Sebab kita ini sudah mulai ada uang, kita mau bangun kantor lalu lintas. Yang datang sama saya supir saya, Rasid Rala namanya, Brigadir Rasid Rala. Dia bilang, Pak, di MT Haryono ada tanah mau dijual. Oh, saya bilang bagus sekali. Setelah kita lihat, ya tanah itu di depan di MT Haryono itu tanah, ada galian tanah, karena pemilik tanah itu menjual tanahnya kepada PU, karena PU harus menguruk jalan MT Haryono ditinggikan karena untuk membuat terowongan kereta api di dekat situ. Sehingga tanah itu harganya miring 350 rupiah menurut pemiliknya. Sedangkan di sebelahnya, di mana kemudian sekarang kau dulu Dino, itu sudah 1.500. Saya menemui pemiliknya, saya bilang, saya tawar. Akhirnya jadi 275 rupiah harganya. Sudah kita bayar, dan saya minta tolong 2 insinyur, yang satu anak dari seorang komisaris yang tinggal di Bogor. Mereka arsitek. Setelah mereka melihat tanah itu, mereka bilang, Pak Madelu, ini bagus sekali. Karena biasanya ini anak-anak saya sama cucu sedang bermain, ini kena ombak besar, maka mundur. Ya. Sudah. Insinyur itu bilang, ini akan bikin pembuatan fondasi murah. Ya, luar biasa. Ini hasil doa. Jadi Tuhan yang
melaksanakannya. Yesaya 36 ayat 12 kalau salah mengatakan, ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkau melakukannya bagi kami. Luar biasa. Kalau Tuhan melakukan pekerjaan kita, Tuhan pencipta alam semesta yang dahsyat ini, kalau hanya bangun gedung, itu hanya ditiup saja sebentar sudah jadi. Luar biasa memang. Seperti saya katakan tadi, luar biasa, memang luar biasa. Sudah kita mulai bangun. Kita dapat kontraktor, seorang pemuda kontraktor dari Banten yang melaksanakannya. Pengawasannya ketat sekali, sehingga ini bunyi kapal ini, sehingga pada suatu saat itu kontraktor bilang, Pak Menlu, kami sudah tidak sanggup, biaya sudah tidak cukup, sehingga akhirnya apa yang dinamakan Eigenbeheer, yaitu kontraktor yang mengerjakan, tapi semua pengeluaran biaya itu langsung dari lalu lintas. Itu saking ketatnya kita mengawasi kontraktor itu. Pembangunan kantor lalu lintas di MT Haryono itu saya awasi juga ketat. Pada suatu malam, dan sebetulnya hampir tiap malam saya datang untuk mengawasi pembangunannya. Pada suatu malam saya datang, saya ketuk dengan tongkat komando saya, salah satu pilar, kok keropos. Saya ketuk lagi, banyak yang keropos. Saya bilang sama pimpinan proyek, siapa? Saudara Barijo, saya bilang periksa semua tiang-tiang yang sedang dibangun ini, periksa semua, kalau keropos diperbaiki. Ternyata banyak yang keropos, untung. Akhirnya pembangunan selesai. Waktu selesai, baru saya ingat, ini, dan itu biaya seluruhnya pada waktu itu 50 juta lebih. Gedung 5 lantai, masih murah pada waktu itu, tahun 69. Baru saya ingat, saya sudah pakai uang ini dana BPKB tanpa saya minta izin dari Kapolri. Waktu itu Kapolri sudah Bapak Jenderal Hugeng. Saya datang ke sebelumnya Direktur Utama Natur Pak Harjo Miguno itu mertua dari saya punya keponakan. Dia lewat di situ tiap hari karena rumahnya di Bogor dan kantornya di Merdeka Timur di pojok. Jadi selalu tiap hari dia lewat MT Haryono melihat bangunan itu. Setelah dia dengar dari mantunya bahwa itu lalu lintas, maka dia bilang sama Pak Menlu, saya mau beli bangunan yang sedang dibangun itu, saya bayar 120 juta.
Jadi waktu saya lapor kepada Pak Hugen, saya katakan saya minta maaf karena tidak melapor dulu penggunaan dana sebanyak 50 juta. Tapi kalau tidak disetujui, itu untuk kantor lalu lintas. Tapi kalau tidak disetujui oleh Bapak Kapolri, sudah ada yang mau beli 120 juta. Jadi kita dapat untung 70 juta. Pak Hugen bilang, banyak. Itu untuk kantor lalu lintas. Oh, terima kasih, Pak. Jadi dengan demikian pada tahun 69, entah bulan apa itu, diresmikan oleh Pak Hugen sendiri. Demikianlah. Loh, ini kita di Pantai Itunya tadi mau saksikan mengenai apa yang sedang saya lihat sekarang. Yaitu di Pantai Merak, yang saya kira dapat dilihat oleh semua penonton melalui video ini. Nah, Pantai Merak ini tanahnya kurang lebih 3 hektar. Itu dulu waktu saya sama keluarga ke Florida pertama, saya lewat ini, dan kepala polisi Kapolsek yang ada di sini mengatakan, Pak, dulu ini tanah dijual. Oh, boleh kita lihat. Setelah saya lihat, bagus sekali ini pemandangan ke pantai. Jadi saya beli. Dekat pelabuhan lagi, tidak sampai, barangkali hanya 200 meter dari pelabuhan. Saya beli. Waktu itu dana BPKB itu saya boleh atau bukan boleh, saya pakai semau saya, dan Mabak tidak mengadakan pengawasan, tanya pun tidak. Sekarang heran sebetulnya, masa dana jutaan itu kok Mabak tidak mengawasinya. Tapi saya curiga pasti mengawasinya diam-diam. Ini membiarkan Medelu ini bekerja sendiri. Kalau dia nyeleweng, baru mereka tangkap. Tapi syukurlah Tuhan menjaga, dan itu saya rasakan seumur hidup saya, untuk saya tidak menyeleweng, tidak mengkorupsi. Sehingga saya waktu pensiun tidak punya mobil, sepeda saya tidak, apalagi rumah. Akhirnya saya dapat rumah, tapi bukan karena korupsi. Itu ini sedikit keterangannya. Itu waktu saya dipindahkan ke Medan jadi Kadapol Sumatera Utara, saya datang kepada Deputi Kapolri, Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Saleh Iranto. Saya katakan, Pak Deputi, saya minta bantuan untuk menyewa atau meminjam rumah guest house lalu lintas yang tidak ada yang mau mendiaminya karena katanya rumah setan. Kalau bisa saya pinjam rumah itu untuk keluarga saya, sebab keluarga saya masih banyak yang sekolah di sini dan ada yang bekerja
Jadi saya perlu rumah di sini. Deputi Kapolri bilang, Saudara Medelu, saudara sudah membangun begitu banyak untuk lalu lintas, ajukan permohonan saja untuk dibeli rumah itu. Dia yang mengizinkan, dia yang mengusulkan. Jadi hanya proforma saya buat seperti ini dan disetujui. Cuma sayang dalam isinya itu tidak disebut saya harus bayar berapa. Diserahkan kepada lalu lintas. Lalu lintas staf yang barangkali tahu ini Pak Medelu dulu ketat sekali kepada kita, sekarang kita mau ketat sama dia. Ditentukan harganya 8 juta lebih. Padahal rumah itu, itu setelah nanti. Saya harus cicil. Saya cerita saja ini ya, selesai. Saya harus cicil. Dan akhirnya pada waktu saya pensiun tahun 77, Bapak Pramudaryono yang waktu itu Direktur Lalu Lintas, dia datang ke rumah saya mengatakan, Pak Medelu, kami tidak sampai hati untuk mengambil cicilan 100.000 rupiah tiap bulan. Jadi kami anggap saja sekarang sudah lunas. Nah waktu itu saya baru menyicil belum sampai 5 juta. Dan rumah saya yang sekarang ya, itu luar biasa juga. Itu hanya saya bayar tidak sampai 5 juta rupiah. Haleluya. Waktu itu dana memiliki, bayangkan kalau hanya Jawa saja 1 bulan sudah 10 juta rupiah, jadi uang mengalir luar biasa. Dan saya anggap ini uang yang saya cari, jadi saya bisa pakai semau saya. Jadi banyak yang saya beli. Saya beli antara lain ini yang kita lihat di sini ini 3 hektar. Itu kalau saya harganya 300 rupiah per meter. Selain ini saya beli tanah di Kapuk, yaitu kira 1,5 hektar. Di sana saya bikin peternakan babi dan ayam. Kemudian di Panjaitan saya bangun pompa bensin. Dan di Duren 3 saya beli tanah untuk bengkel dan perumahan anggota lalu lintas. Sekarang masih ada. Kemudian saya juga pakai untuk beli mobil untuk patroli jalan raya. Di Cipinang juga saya beli ini untuk usaha penjualan beras. Banyak yang saya beli pada waktu itu. Juga saya bikin usaha perikanan, tapi itu gagal karena ternyata yang melaksanakan itu korupsi. Saya benarkan. Lantas saya malah lupa, banyak sekali saya gunakan itu dan tanpa diawasi oleh Mabes Polri. Sampai saya pindah harus jadi Kadapol Sumatera Utara, baru saya sendiri minta seorang audit dari DKI Jaya, masih famili dari saudara Barijo, gitu. Saya minta supaya diaudit, kemudian baru diperiksa oleh keuangan Polri dan bersih
Puji Tuhan. Oleh karena itu saya duduk di sini sekarang luar biasa. Sukacita saya dan syukur saya kepada Tuhan luar biasa. Sebab saya pikir, coba kalau saya dulu nyeleweng, saya bangun istana di sini, saya pasti tidak ada di sini. Itu orang lain, dan saya pasti tidak ada di sini karena mungkin ya di Hotel Prodeo atau sudah di liang kubur. Tapi coba berkat Tuhan, kalau kita setia kepadanya, kita menikmati lebih dari apa yang kita mau sendiri, kita mau bangun sendiri. Luar biasa. Thank you Lord. Haleluya. Ya, oke. Itu saja.